warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Jikalau kita berbicara tentang pengelolaan keuangan negara, mungkin terdengar rumit dan teknis, tapi sebenarnya banyak dari prinsipnya bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ibaratnya ini adalah dompet negara yang digunakan untuk membiayai berbagai keperluan seperti pembangunan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Oleh karena itu, izinkanlah saya, Taruna Utama Andi Gunawan, STP 4802, Program Studi Manajemen Pemasyarakatan kelas B, untuk memaparkan lebih jauh apa itu pengelolaan keuangan negara. Mari kita mulai dengan pengertian dasar. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara menyebutkan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan dan hak kewajiban tersebut. Pengelolaan keuangan negara adalah bagaimana pemerintah mengurus semua uang yang masuk dan keluar. Bayangkan saja seperti mengelola keuangan rumah tangga, hanya saja dalam skala jauh lebih besar dan lebih kompleks. Kemudian, apa ruang lingkup pengelolaan keuangan negara? Ruang lingkup pengelolaan keuangan negara mencakup semua hal yang berkaitan dengan uang negara. Yang pertama, hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan uang, dan meminjam uang. Maksudnya adalah pajak di sini sebagian pendapatan yang wajib dibayarkan oleh warga negara dan perusahaan kepada pemerintah. Hal ini termasuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak properti. Kemudian mengeluarkan uang di sini artinya pemerintah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan uang untuk berbagai keperluan seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pembayaran gaji pegawai, dan lain-lain. Kemudian meminjam uang. Saat pemerintah kekurangan dana, mereka bisa meminjamkan uang dari dalam negeri ataupun luar negeri untuk membiayai proyek-proyek atau menutup defisit anggaran. Yang kedua adalah kewajiban negara untuk melayani pelayanan umum dan bayar tagihan pihak ketiga. Maksudnya adalah negara punya tanggung jawab untuk menyediakan layanan penting kepada masyarakat, seperti yang tadi disebutkan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan keamanan. Kemudian ada membayar tagihan pihak ketiga. Selain menyediakan layanan, negara juga harus membayar tagihan kepada pihak ketiga seperti vendor atau kontraktor yang memberikan layanan atau barang. Yang ketiga adalah penerimaan dan pengeluaran negara atau daerah. Penerimaan di sini adalah semua pendapatan yang diterima oleh negara atau daerah, termasuk dari pajak, hasil usaha, dan pinjaman. Adapun pengeluaran di sini mencakup semua belanja yang dilakukan oleh negara atau daerah, seperti untuk belanja pegawai, pembangunan infrastruktur, subsidi, dan bantuan sosial. Yang keempat ada kekayaan negara atau daerah. Hal ini mencakup segala bentuk kekayaan yang dimiliki oleh negara atau daerah, seperti uang tunai, investasi, tanah, gedung, kendaraan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah. Maksudnya adalah kekayaan yang dimiliki oleh pihak lain, tapi tidak digunakan atau dikuasai oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Misal, lahan yang dikuasai oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan fasilitas dari pemerintah. Hal ini adalah kekayaan yang diperoleh dari pihak lain dengan bantuan atau fasilitas dari pemerintah. Contohnya, perusahaan yang mendapat kredit dari pemerintah
untuk membangun usahanya. Kemudian kekuasaan pengelolaan keuangan adalah orang-orang atau stakeholder yang mempunyai peran penting dalam mengelola keuangan negara. Mereka ini seperti tim superhero dalam mengatur uang negara. Siapa saja mereka? Yang pertama tentunya adalah presiden. Hal ini adalah pemimpin tertinggi negara kita, Indonesia, yang mempunyai peran besar dalam menetapkan kebijakan dan arah keuangan negara. Meskipun presiden tidak melakukannya sendiri, tapi beliau mempunyai kekuasaan yang besar untuk memberi arahan dan persetujuan atas berbagai keputusan keuangan penting. Kemudian tentunya Menteri Keuangan. Menteri Keuangan di sini adalah orang yang bertanggung jawab langsung atas manajemen keuangan negara. Tugasnya meliputi menyusun anggaran negara, menguasai penerimaan dan pengeluaran, serta menyiapkan laporan keuangan untuk dipresentasikan kepada Presiden dan DPR. Dari Menteri Keuangan disalurkan kepada menteri atau pimpinan lembaga. Selain Menteri Keuangan, masih ada menteri atau pimpinan lembaga lain yang mempunyai peran dalam mengelola keuangan negara. Contohnya adalah Menteri Perencanaan Pembangunan, Menteri BUMN, atau pimpinan Bank Indonesia. Mereka ini mempunyai peran spesifik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Tapi semuanya berkaitan dengan aspek keuangan negara. Dari pimpinan itu kemudian diturunkan kepada gubernur atau wali kota. Di level daerah, kekuasaan pengelolaan keuangan juga ada di tangan gubernur untuk tingkat provinsi dan wali kota untuk tingkat kabupaten atau kota. Mereka bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah, termasuk menyusun APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan mengelola belanja daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas. Kemudian kita bergeser ke asas dan prinsip dalam Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Negara. Asas pengelolaan keuangan negara adalah prinsip-prinsip dasar yang membimbing cara pemerintah mengelola uang dan pengeluaran mereka. Yang pertama ada asas kesatuan. Hal ini berarti semua uang yang masuk dan keluar dari pemerintah disatukan dalam kondisi satu dokumen yang disebut dalam anggaran. Bayangkan, itu seperti catatan besar yang mencatat semua uang masuk dan keluar dari dompet besar pemerintah. Kemudian ada asas universalitas. Berarti setiap transaksi keuangan harus tercatat sepenuhnya dalam dokumen anggaran tersebut.